La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Ngobrol perkara iman ya. Jadi hadirin sekalian, seluruh manusia dimanapun dia berada, apapun suku bangsanya, di kota, di desa, laki-laki, perempuan, apapun profesinya, kalau kita tanya sama mereka, pasti jawabannya sama aja, Bang. Abang pengen bahagia enggak? Ibu pengen bahagia enggak? Semua kan pengen. Ya. Di sini ada enggak yang pengen susah? Ada enggak yang pengen menderita, Bang? Ya. Semua kalau kita tanya, semua pengen sukses. Semua pengen dimuliakan. Betul, Pak. Semua pengen berjaya. Tapi ternyata hadirin sekalian, setelah saya kan suka keliling, suka ngobrol, dialog sama orang, ternyata tak banyak orang bahagia. Ada orang yang sudah kaya tapi tak bahagia. Udah kaya dia, waduh, jangan ditanya dia, jangan miliaran, triliunan mungkin duit dia, nggak bahagia. Harus makan obat tidur, harus minum alkohol 2 botol vodka tiap hari. Ada orang kaya nggak bisa tidur, gelisah. Ada yang sudah terkenal tiap hari di TV, wow, seluruh dunia kenal dia. Seluruh Indonesia kenal dia. Infotainment hari-hari, oh, sosial media, semua followers 10 juta. Tapi ketika kita ajak ngobrol, nggak bahagia. Bahkan banyak artis-artis terkenal luar negeri itu yang matinya bunuh diri. Sampai hari ini masih ada. Nggak bahagia, ada yang gantung diri, ada yang bawa mobil ngebut-ngebut, nggak direm mobilnya. Kenapa bisa terjadi hadirin sekalian? Karena ternyata tak banyak manusia yang tahu di mana Allah letakkan itu kebahagiaan. Orang menduga-duga saja, sebagian orang mengira kalau saya kaya saya bahagia. Kira-kira saya. Ada yang mengira kalau saya terkenal saya bahagia. Ada yang mengira kalau saya jadi anggota dewan, saya jadi pejabat, saya jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, saya bahagia. Itu kan kira-kira dia saja. Kalau saja ada hubungannya kebahagiaan dengan kekuasaan, maka sudah tentu Fir'aun laknatullah alaihi orang yang paling bahagia di dunia. Namrud orang paling bahagia di dunia, yang paling mulia di dunia. Ternyata Allah laknat, Allah hinakan. Kalau saja ada hubungannya kebahagiaan itu dengan harta benda, tentu Qarun laknatullah alaihi orang paling bahagia di dunia ini. Ya. Tapi ternyata Allah laknat. Qarun dibenamkan di dalam tanah. Orang kalau gali-gali tanah di belakang rumahnya, terus ketemu harta. Harta siapa itu, Pak? Saking banyaknya hartanya, Pak. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan Qarun dengan seluruh hartanya. Hebat, Pak, doa Nabi Musa. Nabi Musa nggak yakin dengan harta, dia yakin dengan Allah. Kalau kita hari ini, Pak, maaf ya, doanya mungkin beda, Pak. Ya Allah, hancurkan Qarun, hartanya tinggalin buat dakwah. Kita masih yakin dakwah ini tersebar dengan harta. Ya, Pak, makanya terjadi banyak fitnah, Pak. Kumpul-kumpul harta, akhirnya fitnah. Betul nggak? Dulu para nabi nggak yakin. Firaun ketika dibenamkan di Laut Merah, hadirin sekalian, Nabi Musa melihat. Beliau udah sampai di Madian, di Palestina, udah selamat, 12 jalan dibukakan tuh Bani Israel, hadirin sekalian. Di Mesir itu kerajaan Firaun aman, hadirin, rakyatnya sudah ada, kursi singgasananya ada, semuanya ada. Nabi Musa bisa balik ke Mesir jadi raja. Tapi ternyata Nabi Musa AS tidak berminat sedikit pun dengan kerajaan Firaun dan lain-lain. Justru Nabi Musa melanjutkan perjalanan ke Palestina, ke Madian. Jadi bisa kita pahami, Pak, ya, maksud perjuangan para nabi, maksud perjuangan orang-orang tua kita dulu, para sahabat radhiyallahu anhu, para wali-wali Allah, para tabi'in, itu bukan dunia. Bukan dunia, wallahi bukan dunia. Bukan untuk mengajak umat bagaimana kamu jadi orang kaya di dunia, perekonomian yang bagus. Bukan itu, hadirin sekalian. Nabi-nabi datang ke dunia, hadirin mulia, datang kepada manusia, mengajak manusia untuk jadi orang kaya di surga.
Ya, bukan di dunia. Bukan untuk mendapatkan kerajaan dunia, tapi nabi-nabi datang kepada manusia menjelaskan, menyampaikan bahwa nanti kamu akan jadi raja di surga nanti. Ini calon-calon raja di surga semuanya, amin. Itu calon ratu bidadari di surga, amin. Allahu Akbar. Jadi tugas kita semua hari ini, hadirin mulia yang duduk di dalam majelis ini, mengganti keyakinan umat, merubah keyakinan umat yang kita jumpai di mana saja, kapan saja. Hey, my brother, sister, wahai saudaraku, kakak, ibu, bapak, abang, mbak, dimanapun kita jumpa, ingatkan dia yang berkuasa hanya Allah saja. Kamu jangan yakin dengan janji makhluk, yakinlah dengan janji Allah. Tapi hari ini manusia kalau Allah yang berjanji nggak percaya, Pak. Tapi kalau orang kaya janji, oh buru-buru datang, Pak. Kita orang kaya nih, orang paling kaya mungkin di Jakarta. Pak, bapak ke Papua ya? Siap bos. Orang kaya nih, nggak mungkin gaji dikit kan. Terus mulai tanya, emang ke Papua dapat apa bos? Sebulan 20 juta ya gaji ente. Berangkat nggak? Berapa bulan di sana bos? 4 bulan aja. Bisa nggak 4 tahun bos? Tapi kalau Allah yang perintah nggak mau. Allah katakan sepagi dan sepetang orang yang berjuang di jalan Allah, keluar jalan Allah, itu khaira minad dunya wa ma fiha. Berapa orang yang mau berangkat? Ya, ada nggak Pak? Berangkat ke Papua, gajinya apa? Surga. Waduh, nggak nampak surga itu Pak. Yang nampak-nampak aja lah katanya. Nah, jadi hadirin sekalian, ini kalimat sederhana nih, tapi ini akan merubah hidup kita semua kalau kita masukkan kalimat ini ke hati kita. Ya, yang bawa buku catat, yang nggak bawa buku hafalkan kalimat ini. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan seluruh manusia di dunia dan di akhirat hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Bisa nggak diulangi kalimat ini Pak? Allah mampu membahagiakan, memuliakan, hadirin mulia, mensukseskan orang miskin tanpa memberi dia harta. Dia tetap miskin tapi bahagia, bisa Pak? Dan Allah mampu menghinakan orang-orang kaya, menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Ini harus masuk ke hati kita, sehingga cita-cita kita bukan lagi dunia saja. Hari ini kan semua dunia. Duit. Ujung-ujungnya duit. Tadi saya jalan sama teman saya, kita naik Grab. Lewat banyak tempat, ada perumahan. Saya bilang, ini rumah bagus di sini nih. Terus kawan saya ada lagi di luar, makan dia lah, staff. Dia bilang nggak kebayang bang, bakal punya rumah di sini. Terus saya tanya kenapa nggak kebayang? Kapan bisa ngumpulin duit? Bisa beli rumah di sini semewah ini? Saya bilang istighfar banyak-banyak. Kenapa istighfar? Ya nggak mungkin lah. Dia bilang kalau dikumpul ada terbayang, nggak mungkin itu. Kita harus yakin yang mendatangkan rumah itu Allah, bukan duit. Nah, tapi hari ini umat Islam bertuhan kepada uang. Dia yakin dengan uang. Dia yakin kalau nggak ada duit nggak mungkin punya rumah. Kalau nggak ada duit nggak mungkin punya mobil. Nggak ada duit nggak mungkin pergi haji. Nggak ada duit nggak mungkin bisa menikah. Ini keyakinan umat ini, Pak. Betul nggak Pak? Duit aja. Duit ini Tuhannya orang kafir Pak. Duit nggak akan ada kalau nggak ada mesin. Mesin tidak akan ada kalau tidak dirakit oleh manusia. Sebuah kejahilan yang teramat sangat. Orang merakit mesin, dia cetak uang, dia berhajat kepada uang, dia bergantung kepada uang, dia berharap kepada uang. Naudzubillah. Dia tuhankan uang. Terus kalau saya tanya, terus gimana caranya bang? Minta sama Allah. Ya Allah, minta rumah di sini ya Allah. La ilaha illallah. Bisa nggak Allah kasih ke bapak rumah paling mewah di sini Pak, di kawasan? Bisa nggak Pak? Apa susahnya bagi Allah itu Pak? Orang menjadikan kita hadirin sekalian dari satu tetes air yang hina, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya dari air itu muncul mata Pak, muncul telinga, muncul rambut, jantung berdetak, jari jemari keluar, gigi tumbuh rapi.
Allah mampu, Pak. Apalagi cuma urusan-urusan sederhana kayak gitu. Tapi hari ini umat Islam, hadirin yang mulia, membatasi kekuasaan Allah dengan logika dia, logika akal kita. Dia nggak mampu berpikir karena dia baru sekali hidup di dunia. Iya Pak ya. Jadi mulai hari ini yakinlah hanya kepada Allah. Yang berkuasa hanya Allah, yang membahagiakan kita hanya Allah. Selain Allah tidak bisa membahagiakan. La ilaha illallah. Yang memberi kita benda-benda hanyalah Allah. Selain Allah tidak bisa memberi benda-benda. La ilaha illallah. Allah mampu membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda, dengan rumah atau tanpa rumah, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan istri atau tanpa istri, dengan suami atau tanpa suami, dengan anak atau tanpa anak. Allah mampu membahagiakan kita di mana saja Allah kehendaki. Hatta Allah mampu membahagiakan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api sekalipun. Dalam api bahagia. Orang tanya kapan saat dalam kehidupan Ibrahim, dikatakan ketika aku dibakar.